Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Octavianus Busa dengan NIM 2024110029. Pembuatan video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dan juga sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman kita berkaitan dengan persoalan atau masalah realita konkret yang berkaitan dengan hukum otonomi daerah. Hukum otonomi daerah sendiri merupakan salah satu mata kuliah yang diampu oleh Pak Agustinus Pascalino Dadi, seorang sarjana filsafat dan juga magister humaniora. Saya sendiri merupakan seorang mahasiswa dari salah satu universitas, yaitu Universitas Flores, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, program studi ilmu hukum. Untuk tidak berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan intinya. Sebelum itu, mari kita bahas apa saja persoalan konkret yang terjadi di masyarakat sebelum kita masuk ke analisisnya. Bisa kita lihat di daerah kita masing-masing. Ada begitu banyak peraturan daerah yang dibatalkan Kementerian Dalam Negeri karena bertentangan dengan undang-undang dan peraturan menteri. Di sini saya mengambil persoalan yang terjadi di kabupaten saya, yaitu Kabupaten Nagekeo. Yang pertama itu adalah tumpang tindih regulasi pusat dan daerah. Nagekeo sering muncul konflik agraria antara negara dan masyarakat, terutama terkait proyek strategi nasional Bendungan Bayi Lambo dan rencana pembangunan Korem Brief 42 Yonif TP 384 serta proyek geotermal. Program ini ditolak warga karena dianggap mengabaikan hak atas tanah, adat dan penghidupan petani. Bahkan ada penolakan terhadap sertifikat hak pakai nomor 1 tahun 1980 yang dinilai cacat hukum dan melampaui kesepakatan awal, yaitu sekitar 23,6 hektar menjadi 236 hektar lahan tanah. Persoalan yang kedua yaitu ketergantungan fiskal daerah ke pemerintahan pusat. Nagekeo adalah daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Ngada tahun 2007. Sebagai kabupaten muda, APBD-nya masih sangat bergantung pada transfer ke daerah. Studi UGM menyebutkan reorganisasi satuan kerja perangkat daerah di Nagekeo dipengaruhi pertimbangan mendapat dana dari pusat, bukan efisiensi. Seperti kasus tahun 2019, sekitar 1046 THL diberhentikan karena efisiensi anggaran. Ombudsman NTT juga mencatat Nagekeo masih masuk daerah tertinggal dan Bupati juga merasa nyaman dengan status itu karena dana pusat masih tetap mengalir. Tetapi kalau kita melihat dengan hasil alam dan hasil komoditinya, Nagekeo merupakan wilayah yang kaya akan hal tersebut, baik itu padi, kelapa, cengkeh, kakao, vanili, pala, dan masih banyak lagi hasil bumi lainnya. Persoalan yang ketiga yaitu lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemda. Anggota DPRD yang ada di Kabupaten Nagekeo yaitu sekitar 25 anggota dari 10 partai. Tetapi fungsi pengawasannya seperti apa dan bisa dibilang lemah. Contoh persoalan itu adalah rapat paripurna ricu karena konflik pribadi antara anggota DPR, bukan substansi kebijakan. Yang kedua adalah DPRD sempat kritik kinerja bupati soal infrastruktur jalan yang rusak 1 bulan setelah selesai. Yang ketiga adalah ada kasus pada tahun 2025 bupati ancam pecat 26 calon P3K yang lulus karena tidak memenuhi syarat pengabdian, dan DPRD baru rapat darurat setelah ramai di media sosial. Kita masuk ke persoalan yang keempat, ketidaksiapan daerah dalam penataan daerah. Kabupaten Nagekeo lahir dari pemekaran Ngada tahun 2017 dengan tujuan percepatan pelayanan, peningkatan pembangunan infrastruktur. Tapi realitanya seperti apa? Yang pertama, jalan dengan dana 18 miliar di Maupongkong Ngarapu Uwada rusak parah 1 bulan setelah selesai. Padahal jalan tersebut melayani 7.000 warga di 5 desa terisolasi.
Masih banyak konflik agraria dan pelayanan publik belum optimal. Teori hukum otonomi daerah yang saya gunakan adalah diambil dari materi kuliah otonomi daerah. Yang pertama, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua itu transfer ke daerah. Yang ketiga itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan yang keempat, penataan daerah. Berdasarkan masalah-masalah yang sudah kita bahas sebelumnya, di sini saya coba kaitkan dengan menganalisis materi-materi tersebut dengan perspektif hukum otonomi daerah. Yang pertama itu tumpang tindih regulasi dan konflik tanah di Nagikeo. Analisis dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini melanggar asas kepastian hukum, partisipasi, dan tertib penyelenggaraan negara. Perda atau keputusan harus selaras dengan peraturan di atasnya dan melalui konsultasi publik. Caranya itu dengan penguatan fungsi fasilitas Kemendagri dan Pemprov NTT untuk audit regulasi sebelum proyek jalan. Libatkan masyarakat adat dalam musyawarah lahan agar tidak berujung konflik. Yang kedua, ketergantungan fiskal dan kapasitas PAD rendah. Analisis dengan teori transfer ke daerah. Dana alokasi umum atau dana alokasi khusus memang untuk menutupi fiscal gap, tetapi kalau tidak dioptimalkan PAD, otonomi jadi semu. Solusi yang mungkin bisa diambil adalah dengan cara mengoptimalkan PAD lewat pengelolaan barang milik daerah dan piutang daerah yang sudah dibentuk. Buat insentif bagi desa kecamatan yang PAD-nya naik agar tidak bergantung terus kepada transfer ke daerah. Yang ketiga, lemahnya fungsi pengawasan DPRD Nagikeo. Analisis dengan teori fungsi DPRD pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan DPRD punya fungsi pengawasan. Tetapi di Nagikeo fungsi ini sering terjebak pada konflik politik internal dan minim data teknis. Perkuat staf ahli DPRD, buat forum dengan pendapat publik sebelum APBD disahkan, dan juga independensi DPRD dari tekanan eksekutif. Yang keempat adalah ketidaksiapan penataan daerah dan beban pemekaran. Analisis dengan teori penataan daerah. Pemekaran harus memenuhi syarat kemampuan fiskal, sumber daya, dan pelayanan. Nagikeo menunjukkan pemekaran belum optimal, bikin daerah mandiri kalau tidak disertai manajemen sumber daya dan anggaran yang efektif. Perlu dilakukannya evaluasi ulang struktur SKPD Nagikeo. Fokus pada efektivitas, bukan menambah jabatan untuk kepentingan. Dilihat juga dengan APBD yang ada di daerah kita. Moratorium atau penghentian sementara suatu kebijakan yang disepakati secara resmi, maka pemekaran baru benar-benar mandiri ketika anggaran benar-benar terfokus. Dan demikian saja yang bisa saya paparkan untuk kita semua. Dan apabila dalam penjelasan saya sebelumnya mungkin ada salah kata yang menyinggung pribadi seseorang atau menyinggung instansi pemerintah, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya sebagai media pelajar dan juga sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 24E ayat 3. Semoga ini bermanfaat. Di akhir kata, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.